Banyak saksi pembunuhan Vina meminta perlindungan LPSK karena ada ancaman. Setelah kasus Vina jadi sorotan publik, pembunuhan gadis SMK di Pontianak, Kalimantan Barat, Harnovia muncul kembali karena dianggap mirip-mirip kasus pembunuhan Vina. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi unjuk rasa puluhan mahasiswa di gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Masa aksi terlibat saling dorong dengan pihak kepolisian lantaran memaksa masuk ke dalam gedung dewan. Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lumajang terlibat aksi saling dorong dengan pihak kepolisian di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang. Masa aksi merangsek dan memaksa untuk memasuki gedung dewan karena kecewa tak kunjung ditemui oleh perwakilan pimpinan Dewan Kabupaten Lumajang. Tak hanya itu, masa aksi juga membakar poster dan spanduk di Jalan Nasional Lumajang Probolinggo hingga menyebabkan kemacetan. Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lumajang Bergerak ini menyuarakan penolakan terhadap peraturan pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang dinilai membebani masyarakat. Kita selaku aktivis mahasiswa menuntut terkait peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 atas perubahan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 atas penyelenggaraan perumahan rakyat. Itu dirasa sangat membebankan buat rakyat karena salah satu bentuk potongan dari keberlakuan peraturan itu sangat dirasa itu menjadi beban buat rakyat. Mereka menuntut pemerintah meninjau kembali kebijakan TAPERA karena tidak berpihak kepada kaum buruh. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa di kota Cirebon, Jawa Barat berunjuk rasa tuntut polisi mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina. Masa juga meminta Kapolres Cirebon Kota mundur dari jabatannya. Dengan membentangkan spanduk, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia berunjuk rasa di depan Mapolres Cirebon Kota. Dalam aksinya, mereka menuntut polisi mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, massa menuntut Kapolres Cirebon untuk mundur jika kasus Vina dan Eki tidak bisa ditangani dengan baik. Dalam orasi yang berjalan selama 1 jam, massa sempat bersitegang dengan pihak kepolisian. Kemudian puluhan massa membakar ban bekas di depan Mapolres Cirebon Kota. Kami meminta dan juga mendorong aparat kepolisian untuk menangani kasus ini, untuk mengedepankan unsur keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Karena per hari ini 3 unsur itu kami pikir belum juga tercapai. Itu juga yang pertama. Terus yang kedua, kami juga meminta untuk Kapolres Cirebon Kota orang yang paling bertanggung jawab dari selesainya kasus ini per hari ini. Karena kami melihat dan mengingat kejadian daripada kasus ini lokusnya itu terjadi di Cirebon. Sementara akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas di Jalan Veteran Kota Cirebon sempat tersendat. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi gedung Komisi Yudisial Jakarta. Kedatangan tersebut untuk memberikan surat resmi permintaan pemantauan terhadap proses pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pra-peradilan diajukan lantaran penetapan Peggy Setiawan dinilai tidak memiliki alat bukti yang kuat. Diketahui saat kejadian Peggy tak berada di lokasi, serta ciri fisik Peggy yang berbeda dengan informasi daftar pencarian orang atau DPO dari kepolisian. Kuasa hukum Peggy juga menyatakan keberatan karena tidak menerima surat perpanjangan penahanan Peggy Setiawan hingga hari ini dari kepolisian. Dirinya juga tak sependapat dengan tes psikologi dan lie detektor terhadap Peggy.
Menurutnya, polisi harus berfokus mencari bukti kuat pembunuhan kasus Vina dan Eki. Peggy Setiawan memang klien kami, tapi dia bukan pelaku pembunuhnya. Kalau polisi bisa membuktikan, alat buktinya seandainya pisau itu ada atau samurai dan penyebab kematian karena tusukan, hasil otopsi penyebab kematian ada karena tusukan, pisau pun sesuai dengan otopsi, ditemukan juga jarinya si Peggy Setiawan, saya dukung, setuju. Tetapi tidak, hanya ijazah sama KTP, apa hubungannya? Kecuali kalau Peggy Setiawan dalam kasus ini adalah kasus pemalsuan ijazah, baru masuk di akal. Untuk itu maka saya bilang, ke Polda ini udah tangguhkan, bebaskan si Peggy, tidak ada kata lain, bebaskan. Bahkan saya bilang, bukan hanya Peggy bebaskan, yang sudah menjalani terpidana itu bebaskan. Tetapi dengan cara, karena ini sudah dihukum, mungkin mereka melalui jalur PK. Ini tadi saya koordinasi ke Bandung, saya menanyakan, itu batas penahanan Peggy itu tanggal 10. Sekarang sudah tanggal 12. 1 hari aja itu tidak boleh loh, menahan orang tanpa surat. Itu boleh dikatakan penyekapan. Penahanan tidak sah. Orang tidak ada surat, tidak ada ininya kok. Penyekapan, boleh dikatakan penyekapan. Gitu loh. Kecuali kalau ada surat. Keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron kembali mendatangi Polda Jawa Barat untuk dimintai BAP tambahan dari penyidik. Sementara uji kebohongan melalui tes poligraf Peggy batal digelar hari ini. Melalui pesan singkat dari pihak penyidik, kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan alias Peron kembali dipanggil ke Mapolda Jawa Barat untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tambahan. Pihak kuasa hukum bersama dengan ibu, kakak, dan adik Peggy pun bertolak dari kediamannya di Cirebon menuju Bandung untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Polda Jabar. Sementara itu, uji kebohongan melalui tes poligraf terhadap Peggy yang sejatinya digelar hari ini batal dilaksanakan. Belum ada keterangan dari penyidik kapan penjadwalan ulang tes poligraf tersebut. Pihak penyidik ada BAP tambahan untuk klien kami, PS. Saya juga bertanya-tanya ini, kenapa harus ada BAP tambahan? Karena prinsip kita kalau memang kurang pemberkasannya udah bebaskan saja. Nggak usah susah-susah gitu ya. Kemarin tes psikologi kita ikutin, oke, dites. Kemudian hari ini ada BAP tambahan. Apakah ini untuk mengkanter pra-peradilan kita atau bagaimana? Nanti saya lihat dulu hasilnya seperti apa. Kuasa hukum Peggy Setiawan kini masih menunggu persidangan gugatan pra-peradilan yang diajukan pihaknya atas kurangnya dasar penangkapan terhadap Peggy serta kurangnya alat bukti yang kuat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta penyelidikan lanjutan kasus Vina ditunda terlebih dahulu. Ia pun meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk memberikan rekomendasi ke tim penyidik. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya, sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu
agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki memasuki rentetan cerita baru. Ketika polisi menangkap buronan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina justru semakin diselimuti oleh misteri. Sabtu malam 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki serta beberapa rekannya dihampiri sekelompok geng motor. Nahas, Vina dan Eki terjatuh sementara rekan-rekannya berhasil menyelamatkan diri. Keduanya lalu dianiaya hingga tewas. Bahkan, Vina diperkosa sebelum dibunuh. Jasad kedua korban lalu dibuang ke bawah flyover dan dibuat seolah-olah sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Atas kejadian ini, keluarga Vina menemukan kejanggalan pada luka di sekujur tubuh gadis berusia 16 tahun itu. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan hingga diketahui Vina dan Eki meninggal dunia akibat kebrutalan geng motor. Polisi menyebut ada 11 pelaku yang terlibat. 8 pelaku berhasil ditangkap. 7 diantaranya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku masih di bawah umur, divonis 8 tahun penjara. Namun, 3 pelaku lainnya masih buron hingga bertahun-tahun kemudian. 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang di kepolisian adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki. 8 tahun berlalu, kasus ini kembali viral. Peggy alias Perong yang berprofesi sebagai pekerja bangunan diringkus polisi di Bandung, Jawa Barat. Pasca penangkapan Peggy, polisi meralat jumlah DPO kasus Vina. Jika sebelumnya polisi menyebut ada 3 pelaku yang buron, kini polisi menegaskan DPO kasus Vina hanya 1 orang, yaitu Peggy. Polisi menekankan tidak ada lagi pelaku lain selain Peggy. Sementara itu, Peggy mengaku dirinya difitnah dan berkata dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas, mengaku dirinya menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian. Ia membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya membunuh almarhum Vina dan Eki. Padahal, Saka tidak mengenal Vina dan Eki. Saka pun mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Selain itu, Saka Tatal juga melaporkan 3 saksi yaitu AF, Dede, dan Liga Akbar karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka ke Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat. Lalu sampai kapan Lika-liku kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menemukan titik terang? Tim Liputan iNews melaporkan. Banyak saksi pembunuhan Vina meminta perlindungan LPSK karena ada ancaman. Benarkah kasus Vina banyak dibumbui oleh rekayasa? Kami akan bahasnya secara komprehensif. Usai jeda berikut, tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara kemarin bersama Aiman Wicaksono, salah satu saksi Liga Akbar juga mengaku memberikan kesaksian pada 2016 atas arahan oknum polisi. Padahal saat itu Liga Akbar tidak berada di lokasi kejadian. Saya mau tanya dulu, Liga keberatan nggak kalau maskernya dibuka? Pakai ini? Boleh kalau gitu. Baik, ini pertama kali Liga membuka masker ya. Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya. Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin-kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh. Karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga. Kenapa?
Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong. Minta tolong dong. Nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Ya, di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau apa? Seperti pemukulan, pengajaran, apa? Pengajaran. Kalau pengajaran kayak gitu tidak. Pelemparan batu. Ya. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu, Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Ya, dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget, Pak. Karena sidang pun itu tertutup, Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk, Pak. Saya bingung banget di situ. Liga menyesali ini semua. Menyesali betul. Kalau seandainya bisa berbalik, Liga akan mengatakan sesungguhnya apapun yang terjadi. Liga tidak ada ancaman disiksa waktu itu. Gak apa, katakan aja. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik. Dan sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran. LPSK memproses sejumlah permohonan dari saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. LPSK memastikan bahwa para saksi terkait akan mendapatkan perlindungan demi masa aman dan nyaman. Sepuluh orang saksi kasus pembunuhan Vina memohon perlindungan pada LPSK. Menurut LPSK, kasus ini memiliki tantangan dalam penelaahan. Pasalnya, kasus ini sudah 8 tahun yang lalu, sehingga pemohon kesulitan untuk mengingat atau mengungkap secara runtut fakta yang terjadi. Mempertimbangkan sejumlah tantangan tersebut, LPSK perlu waktu agar lebih berhati-hati untuk menelaah kasus ini. Atau keterangan yang banyak melalui media itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga, beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban
tentu memerlukan waktu. Karena di saat yang bersamaan, saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Hingga kini, LPSK belum memberikan keputusan untuk memberikan perlindungan terhadap 10 permohonan tersebut. LPSK meminta waktu untuk mendalami kasus ini agar bisa memberikan perlindungan secara efektif kepada para pemohon. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Apa saja faktor yang menyebabkan saksi-saksi banyak meminta perlindungan dari LPSK? Kita akan membahasnya bersama dengan Jutek Bongso, kuasa hukum dari Okta, Pram, Teguh, Syarifuddin, dan juga Pak Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri tahun 2008-2009. Langsung sapa, selamat malam Pak Bongso, Pak Susno. Selamat malam. Bang, selamat malam Bang Susno. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak Bongso terlebih dahulu. Pak Bongso, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang para saksi ini meminta perlindungan kepada LPSK? Sebenarnya apakah ada hal yang dikhawatirkan oleh para saksi? Baik Mas Angga, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya mewakili 4 saksi ya, yang Teguh, Pram, Syarifuddin, dan juga Okta ya. Keempat saksi ini adalah kita tahu yang semuanya sekarang merubah jalan cerita dari kasus Vina di Cirebon ini cukup menarik untuk kita kaji bersama. Yang menurut pengakuan baik yang sudah menjadi terpidana ataupun saksi yang sedang kami tangani, oleh karena keluarga para saksi ini datang ke Pradi dan diterima oleh Ketua Umum kami, Profesor Dr. Otto Hasibuan. Dan Pradi menerjunkan kami dan menunjuk saya menjadi salah satu koordinator untuk menangani kasus ini. Oleh karena kami menganggap ini perlu ditegakkan kalau memang ada penerapan hukum yang tidak benar ya, yang katakan yang ada keliru, mungkin kita luruskan lewat jalur hukum. Dapat kami sampaikan, sampai saat ini keempat klien kami belum mengajukan untuk perlindungan kepada LPSK. Memang tadi kami sempat berkomunikasi dengan LPSK untuk sebenarnya besok kami diterima di LPSK. Tapi atas berbagai pertimbangan dan juga kondisi saat ini keempat klien kami merasa tidak terintimidasi. Kami pun kemarin mendampingi pemeriksaan di Polda Jabar. Pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman di Polda Jabar saat ini menurut kami cenderung profesional dan kondusif, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi ataupun yang dialami oleh klien kami. Jadi kami juga bertanya kepada klien kami apakah merasa terintimidasi, apakah ada ancaman yang diterima. Untuk saat ini mereka jawab tidak. Baik. Waktu tahun 2016 mereka itu betul-betul menerima intimidasi yang sama-sama sudah kita tahu. Sehingga mereka merubah jalan cerita yang menjadikan 7 menjadi terpidana seumur hidup dan 1 dihukum 8 tahun. Demikian Mas Angga. Baik, saya catat ya, artinya klien Anda ini pada tahun 2016 sempat merubah. Bukan sempat berubah, karena memang di dalam bentuk intimidasi dan paksaan yang terjadi, ya kalau kita lihat dari kesaksian-kesaksian dan pengakuan yang mereka kepada kami, mereka tidak tahan diintimidasi dan dilakukan tekanan fisik dan psikis sehingga mereka menyerah. Sehingga mengakui dan mengikuti karangan cerita sesuai dengan keinginan dari pihak luar, ya, baik itu penyidik ataupun yang lain yang mengarahkan. Jadi demikian. Mereka merasa ketakutan ya atas tekanan dan intimidasi pada saat itu. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, menurut Anda langkah yang dilakukan oleh para saksi ini meminta perlindungan kepada LPSK akankah menjadi hal yang efektif dalam memberikan perlindungan kepada mereka? Kalau saya sudah dengar tadi kan dari advokatnya kan tidak ada yang perlu dilindungi sekarang ini. Ke polisi tidak takut karena advokatnya sudah mendampingi dan saya yakin polisi akan jauh lebih bekerja profesional dibanding dengan penyidik tahun 2016. Nah, kemudian ancaman-ancaman katanya tidak ada. Jadi kalau ancaman hukum baik secara yuridis maupun secara fisik tidak ada ya tidak perlu minta perlindungan, karena dengan minta perlindungan itu kan akan membuat penyidikan menjadi
Karena harus izin dulu LPSK, harus izin dulu ini kan, jadi agak kurang lancar nantinya. Jadi bagus itu. Yang dilindungi adalah orang-orang yang betul-betul terancam, gitu. Terancam secara fisik, terancam secara hukum, atau terancam secara psikis, gitu. Ya. Oke. Kalau nggak terancam ya nggak usah. Oke, artinya kalau memang tidak perlu meminta perlindungan, akankah para saksi ini perlu merasa khawatir, Pak, ketika jalannya kasus ini kita lihat sama-sama sampai berada di titik ini, kemudian juga ada kemarin yang melapor ke Komnas HAM atas apa yang terjadi pada 2016 yang lalu. Apakah ini patut dikhawatirkan oleh para saksi yang lain? Barangkali mereka takut untuk memberikan keterangan. Saksi yang pokok saja ya sudah tidak takut gitu, masa yang lain takut gitu. Nah, yang mereka lapor ke Komnas HAM, termasuk mungkin ada yang lapor ke Propam atau Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, itu melaporkan peristiwa yang terjadi 2016 sampai dengan perkara ini diungkap gitu. Ada dugaan pelanggaran HAM, ada penyiksaan, ada jalannya pemeriksaan yang tidak benar gitu kan terhadap peristiwa-peristiwa yang lalu. Mudah-mudahan saja lembaga pengadilan kita, kemudian lembaga kejaksaan kita, lembaga Polri kita mendengar apa yang disampaikan di media konvensional, di media sosial gitu, untuk memperbaiki kondisi 2024 jalannya peradilan ya, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai persidangan jauh lebih baik dengan kondisi 2016. Bagaimana 2016? Kalau 2016 kita udah tahu yang terangkat ke permukaan kan Babeliut kan. Penyidikan yang tidak berwenang menyidik, menangkap dan sebagainya. Kemudian sudah tahu locus delicti, tempus delicti, kemudian banyak kali rekayasa keterangan saksi, saksi yang berkata benar tidak didengar. Kemudian dalam persidangan memori memori banding dan sebagainya itu hilang. Nah, itu nggak apa-apa, itu terjadi dulu, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Baik, saya ingin konfirmasi ke Pak Bongso. Pak Bongso, 4 klien Anda ini dari informasi mereka pada saat kejadian sebenarnya betul-betul mengetahui dan ada di lokasi atau seperti apa? Oke, Mas Davi, kami ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh senior kami ya, Pak Susno Duarji. Beliau paham lah karena beliau ini mantan Kabak Reskrim ya, bagaimana apa yang sering terjadi di teman-teman kepolisian ketika penyidikan ya. Kadang-kadang mengejar target, kadang-kadang ada oknum ya. Kita nggak bilang semua ada oknum. Kenapa kami sangat yakini? Karena ada fakta-fakta baru yang membuat kami ingin membantu ya. Bahwa kemarin itu kan mereka mengatakan ditekan untuk mengaku, yang paling krusial ya, mereka mengaku ditekan untuk mengatakan tidak bersama-sama di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus 2016. Padahal mereka pada tanggal 27 Agustus 2016, 4 klien kami berikut dengan 5 terpidana mati ya, yang sekarang ada di lapas, itu mereka bersama satu lagi dengan anak Pak RT ada di rumahnya anaknya Pak RT. Sementara bagaimana bisa Pak RT-nya sendiri ya kan mengatakan tidak ada, mereka ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling krusial lagi menurut kami yang harus menjadi perhatian kita bersama supaya masyarakat tahu ya kan, mereka ini didakwa 340 ini pembunuhan berencana. Ya, menurut analogi kami di mana merencanakannya kalau mereka tidak saling kenal di antara pelaku. Ya, bahkan dari 11 tersangka yang didakwa dalam surat dakwaan jaksa, 8 sudah divonis, 7 seumur hidup dan 1 8 tahun sakal yang sudah dibebaskan, dan mereka di antara mereka yang tidak saling kenal, itu 1. Dan ada 3 DPO. Dari 3 DPO, 1,2-3 minggu lalu sudah ditangkap oleh Polda Jabar, yaitu Peggy ya, Peron. 2 yang kemudian dihapuskan dari DPO yang dinyatakan dalam press release-nya oleh Polda, katanya itu adalah diragukan identitasnya, ada apa tidak orangnya. Padahal peran Dani dan Andi yang DPO yang dihapuskan itu sangat krusial dalam kasus ini. Kenapa?
karena mereka di dalam dakwaannya itulah yang membawa katanya memindahkan jenazah Eki dan juga Vina ke flyover tempat di mana seolah-olah kecelakaan terjadi dan yang melakukan pemerkosaan dan juga melakukan penganiayaan. Kalau itu dinyatakan fiktif, jadi pertanyaan berarti semua apa yang disampaikan itu menjadi ceritanya berubah gitu. Kira-kira begitu, Dapu. Oke, dan Anda menemukan ada banyak kejanggalan ya antara rangkaian satu fakta dengan fakta yang lainnya tidak berkesesuaian begitu ya. Oke, saya ke Pak Susno. Apalagi Mas Davi, ya sekarang ini 5 tersangka, 5 terpidana itu sudah mencabut semua laporannya, keterangannya, berikut dengan saksi yang kami tangani. Dan semua mereka mengatakan sesuai. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Susno terkait dengan saksi yang cabut laporannya. Anda melihatnya seperti apa, Pak Susno? Nah, ini saksi mencabut pelaporan ini adalah kita lihat ya apa yang dicabut. Ternyata yang dicabut dia katakan adalah hal-hal yang dia tidak ketahui. Padahal keterangan saksi itu adalah sesuatu hal yang dia ketahui, yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia apalah gitu terhadap peristiwa pidana yang terjadi. Tapi itu kalau tidak semua dia ketahui, kemudian yang dimasukkan di dalam berita acara itu adalah hal-hal yang dikehendaki oleh pihak lain, misalnya supaya kamu mengatakan tidak tidur di situ, supaya kamu mengatakan melihat ada orang yang melempar, padahal itu tidak berarti itu adalah saksi rekayasa. Nah, maka yang kena pidana siapa? Kalau keterangan itu disampaikan di depan pengadilan itu kesaksian palsu, yang bersaksi kena. Yang kedua, yang merekayasa itu yang dosanya paling besar. Gitu. Nah, sekarang syukurlah sudah dicabut, tinggal nanti pencabutan ini harus didukung dengan kesaksian-kesaksian lain bahwa mereka misalnya betul tidak melakukan sekian poin daripada keterangan itu adalah rekayasa. Baik. Kita harapkan ini bisa membuka secara terang benderang ya, apalagi kesaksian yang kemarin juga diduga tidak benar sudah dicabut, kemudian fakta-fakta baru dan novum juga sudah ditemukan. Baik, terima kasih Pak Susno Duaji sudah bergabung bersama kami. Pak Bongso juga terima kasih banyak, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Pemirsa, setelah kasus Vina jadi sorotan publik, pembunuhan gadis SMK di Pontianak, Kalimantan Barat, Harnovia muncul kembali karena dianggap mirip dengan pembunuhan Vina. Kami ulas lengkapnya. Tetaplah di iNewsroom. Kembali di Newsroom, pemirsa, kasus pembunuhan Vina menuai sorotan tajam. Bahkan kasus Vina seolah membuka tabir kinerja penegak hukum yang masih banyak kontroversi. Kasus penculikan, pemerkosaan serta pembunuhan terhadap gadis remaja juga sempat terjadi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada tahun 2012 yang lalu. Korban bernama Harnovia. Saat itu korban masih menginjak usia 15 tahun. Namun kasus tersebut juga menimbulkan gejolak publik. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan diyakini banyak pihak bukan sebagai pelaku yang sebenarnya. Jurnalis lokal bahkan sempat membuat buku investigasi berjudul Harnovia. Buku tersebut menceritakan janggalnya kasus tersebut. Tahun 2022, penulis buku tersebut sempat menyerahkan buku hasil investigasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apa hasil penelusuran dan apa saja yang menjadi kejanggalan kasus pembunuhan Harnovia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Haryadi Eko Priyatmono, jurnalis yang juga penulis buku Harnovia. Selamat malam, Bang Odong. Selamat malam, Mas David. Mas Odong, bisa diceritakan sebenarnya apa yang melatar belakangi Anda menulis buku ini, kemudian Anda nekat bertemu dengan Kapolri, apa yang disampaikan? Baik, terima kasih kepada kawan-kawan Jakarta. Pertama, mengapa saya kemudian menulis buku ini? Karena pada kasus dugaan penculikan, perkosaan, pembunuhan Harnovia Fitriani, kami menemukan adanya dugaan rekayasa terhadap penetapan pelaku perkosaan pembunuhan terhadap Harnovia Fitriani, di mana 2 orang yang saat itu ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bang Fardan dan Bang Heri, diduga kuat bukanlah pelaku yang sesungguhnya
karena banyak ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh kepolisian. Bahkan untuk menetapkan Pardana Heri sebagai tersangka, saat itu polisi hanya menggunakan satu saksi. Begitu, Bang. Nah, kemudian dari hasil penelusuran yang kami lakukan, bahwa ada banyak bukti atau petunjuk yang kemudian tidak didalami oleh kepolisian saat itu. Salah satu contoh adalah hasil lab laboratorium tentang sperma yang ditemukan di vagina almarhum Harnofia Fitriani, di mana seharusnya sperma ini dapat menjadi petunjuk untuk mendalami pelaku perkosaan dan pembunuhan, tetapi anehnya oleh oknum penyidik saat itu, sperma ini tidak ditindaklanjuti untuk mendalami siapa atau dilakukan tes DNA, begitu, Bang. Berdasarkan dari dugaan adanya rekayasa tersebut, kemudian saya memberanikan diri untuk menyerahkan buku Harnofia Fitriani, buku yang berisi hasil investigasi saya, kepada Bapak Kapolri pada Januari 22 lalu, Bang. Apa yang disampaikan oleh Kapolri ketika Anda memberikan itu? Kepada Kapolri saya sampaikan bahwa kami berkeyakinan ada dugaan bahwa oknum penyidik saat itu diduga sengaja melakukan rekayasa terhadap kasus penculikan, perkosaan, dan pembunuhan terhadap Harnofia Fitriani dengan menetapkan 2 orang pelaku sebagai tersangka sebagai upaya menyembunyikan pelaku yang sesungguhnya. Karena berdasarkan bukti-bukti dokumen yang saya temukan dan berdasarkan surat pernyataan yang ditulis tangan oleh Bang Parda dan Bang Heri sebagai tersangka, sebagai terdakwa dan mantan terpidana, bahwa sejak proses penyelidikan mereka juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh oknum penyidik saat itu, Bang. Baik, artinya mirip seperti kasus Vina yang sedang viral saat ini ya, Bang Adong ya. Nah, apa yang sangat mirip, Bang. Pada saat Anda bertemu dengan Kapolri, apa yang disampaikan oleh Kapolri pada saat itu kepada Anda? Pada saat itu saya ingat betul Kapolri memerintahkan kepada Kapolda Kalbar untuk coba menindaklanjuti pengaduan saya untuk menelusuri kembali dugaan rekayasa kasus tersebut. Namun sayang sampai hari ini saya pribadi selaku penulis buku Harnofia Fitriani tidak atau belum mengetahui sudah sampai di mana perkembangan pengaduan tersebut. Tidak ada follow up kepada Anda juga tidak pernah dihubungi? Sampai hari ini tidak ada. Setelah ini singkat saja apa yang akan Anda lakukan, Bang Adong? Alhamdulillah setelah aksi cegat Kapolri itu terjadi, kemudian beberapa pengacara di Pontianak akhirnya membantu saya untuk bergabung mencari keadilan bagi Harnofia Fitriani. Kami sedang mempersiapkan draft PK untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Semoga draft PK ini kemudian cepat selesai dan dapat segera diajukan, karena hanya ini langkah hukum yang dapat kami lakukan untuk mencari keadilan di Kalimantan Barat, khususnya pada kasus Harnofia Fitriani. Baik, kita kawal terus nanti prosesnya seperti apa, kita kawal bersama-sama, Bang Adong. Terima kasih banyak, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bang Adong Eko sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, Kementerian Agama bekerja sama dengan pihak terkait di Arab Saudi gelar simulasi pergerakan jemaah dari hotel ke Arafah. Newsroom segera kembali. Pemirsa, demi kelancaran ibadah jelang puncak haji di Arafah, Kementerian Agama bekerjasama dengan pihak terkait di Arab Saudi menggelar simulasi pergerakan jemaah dari hotel ke Arafah. Dan informasi akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Akhir pekan ini jutaan jemaah haji dari seluruh dunia akan melaksanakan wukuf di Arafah. Demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan jamaah, di tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi melakukan terobosan melalui penggunaan smart card atau kartu nusuk sebagai akses masuk jamaah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Haji Arab Saudi, Masyarik, menggelar simulasi keberangkatan jemaah dari hotel ke Arafah. Kalau jamaah belum memiliki kartu
sampai dengan 1 hari sebelum keberangkatan, pihak maktab diperintahkan untuk terus mendata dan memitigasi siapa-siapa di antara anggota jamaah yang ada di maktabnya yang belum memiliki kartu. Maka hari itu juga mereka berjanji akan menerbitkan kartu. Apabila kartunya hilang, kalau hilang itu masih cukup waktu untuk melakukan penggantian, maka maktab harus melakukan penggantian.